Om Swastiastu, selamat pagi anak kelas 10. Kita ketemu lagi untuk pelajaran agama Hindu. Untuk materi hari ini masih diatnya dalam Mahabharata. Kelas 11, pertemuan yang ke-7. Seperti biasa, mari kita awali pertemuan dengan melantunkan Saraswati Puja. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sadang. Selesai. Jadi pertemuan kali ini yang kita bahas itu adalah yajna dalam Mahabharata dan masa kini. Jadi dalam cerita ini, di dalam materi ini yang akan dibahas itu adalah sebuah cerita yajna di dalam cerita Mahabharata, yaitu tentang Sarpayajna. Jadi pada zaman Mahabharata dikisahkan Panca Pandawa melaksanakan upacara yajna Sarpa atau Sarpayajna yang sangat besar dan dihadiri oleh seluruh rakyat dan undangan dari raja-raja terhormat dari negeri tetangga. Bukan itu saja, undangan juga datang dari para petapa suci yang berasal dari hutan ataupun dari gunung. Tidak dapat dilukiskan betapa meriahnya pelaksanaan upacara besar yang mengambil tingkatan utama. Jadi tingkatannya sudah sangat-sangat utama. Kemudian menjelang puncak pelaksanaan yajna, datanglah seorang brahmana suci dari hutan ikut memberikan doa restu dan menjadi saksi atas pelaksanaan upacara besar tersebut. Seperti biasanya, setiap tamu yang hadir dihidangkan berbagai macam makanan yang lezat dalam jumlah yang tak terhingga. Begitu juga brahmana utama ini diberikan suguhan makanan yang enak-enak. Jadi beliau ini merupakan seorang brahmana utama. Namun dalam cerita ini tidak disebutkan nama beliau itu siapa, apakah Resi Durwasa atau Resi siapa. Kemudian setelah melalui perjalanan yang sangat jauh dari gunung ke ibu kota Hastinapura, brahmana utama ini sangat lapar dan pakaiannya mulai terlihat kotor. Begitu dihidangkan makanan oleh para dayang-dayang kerajaan, sang brahmana utama ini langsung melahap hidangan tersebut dengan cepat, bagaikan orang yang tidak pernah menemukan makanan. Lalu karena perjalanan jauh jadi menguras tenaga, ketika menemukan makanan langsung melahapnya. Kemudian bersamaan dengan itu melintaslah Dewi Draupadi yang tidak lain adalah penyelenggara yajna besar tersebut. Begitu melihat cara sang brahmana utama menyantap makanan secara tergesa-gesa, berkomentarlah Draupadi sambil mencela. Jadi secara tidak langsung Draupadi menodai kesucian dari pelaksanaan sarpa yajna tersebut. Jadi dia mencela. Kasihan brahmana utama itu seperti tidak pernah melihat makanan. Cara makanannya tergesa-gesa, kata Draupadi dengan nada mengejek. Nah, walaupun jarak antara Dewi Draupadi mencela sang brahmana utama cukup jauh, karena kesaktian dan kemampuan spiritual dari brahmana tersebut, maka apa yang diucapkan oleh Draupadi itu didengarkannya secara jelas. Jadi apa yang diungkapkan Dewi Draupadi itu didengar sangat jelas oleh brahmana utama. Sang brahmana utama diam, tetapi batinnya kecewa. Jadi merasa kecewa dicela seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, ketika kita melakukan yajna, pada dasarnya tidak boleh membuat kesalahan, karena dasar yajna itu adalah tulus ikhlas. Nah, di dalam ajaran agama Hindu diajarkan bahwa apabila kita melakukan tindakan mencela, maka pahalanya akan dicela dan dihina. Terlebih lagi apabila mencela seorang brahmana utama, seperti hal yang dilakukan Draupadi tadi. Pahalanya bisa bertumpuk-tumpuk. Dalam kisah berikutnya, Dewi Draupadi yang mendapat penghinaan yang luar biasa dari saudara iparnya, yang tidak lain adalah Duryodhana dan adik-adiknya
Penghinaan itu didapatkan di hadapan Maharaja Drestarasta, Resi Bisma, Begawan Drona, Kripacarya, dan Perdana Menteri Widura. Di momen berikutnya, jadi Draupadi menghina, mencela Brahmana utama itu, Draupadi pun akan mendapat balasan yang setimpal. Nah, di sini ada tugas. Silakan dipahami ceritanya, kemudian jelaskan makna apa yang Anda dapat dipetik dari pelaksanaan niatnya dalam cerita Mahabharata di atas. Kemudian tulis maknanya seperti ini, seperti ini. Jadi itu tugasnya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak kira sudah cukup. Mari kita akhiri pertemuan dengan doa. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhavit. Om shanti shanti shanti. Om. Selesai.